Oke. Definisi perusahaan dagang. Nah, yang namanya perusahaan itu kan kemarin waktu pas di akuntansi dasar terbagi menjadi tiga. Ada perusahaan jasa, jasa itu produknya tidak terlihat, namun ada hasil. Contohnya apa? Ya saya di bidang jasa, jasa kursus dan pelatihan. Mungkin produknya nggak terlihat. Mana produknya? Produknya adalah apa namanya hasilnya. Hasilnya adalah nanti Bapak Ibu semuanya setelah selesai dari sini, setelah selesai mengikuti pelatihan, bisa mengimplementasikan apa yang diimplementasikan keilmuannya di dunia kerja Bapak Ibu semuanya. Nah, perusahaan dagang adalah badan usaha yang membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuknya, ya, tanpa mengubah bentuknya nih. Perusahaan dagang memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok dengan harga beli itu beda. Harga beli belum menentukan harga pokok, sedangkan harga pokok sudah mencakup harga beli, ongkos kirim dan lain sebagainya. Jadi udah include semuanya. Misal gini, saya menjual produk, contohnya apa ya, baju. Harga baju dari Tanah Abang, contohlah Tanah Abang. Harga baju dari Tanah Abang itu harganya 200.000 untuk 5 piece, ya. Lalu ada yang namanya ongkos untuk ke Tanah Abang 20.000 ongkosnya. Lalu ada lagi untuk biaya parkir 5.000. Ada lagi untuk biaya apa namanya ya? Eh, beli air lah, beli air dan makan jatuh-jatuhnya 50.000 semuanya untuk ongkos, untuk dan lain sebagainya, bensin dan sebagainya itu 50.000. Harga baju 5 piece 200.000 dan ada biaya tak terduga lainnya 50.000. Maka kalau kita akumulasikan itu secara nggak langsung harga pokok yang kita keluarkan untuk mendapatkan 5 baju adalah 250.000. Misal kita jual seharga 5 baju itu harga persatuannya 70.000. 70.000 kali 5 piece 350.000. Kalau secara hitungan matematika memang kita untung 150.000. Kenapa? Karena harga belinya aja 200.000 Kak. Ya, lalu kita jual dengan harga 70.000 satuan kali 5 350.000. Ya, kalau secara matematika seperti itu. Namun secara akuntansi kan ada biaya-biaya lain yang tidak terduga sama kita nih. Makanya disinilah kita akan pelajari di akuntansi lanjutan yang mana kalau di dalam akuntansi lanjutan ini agak lebih kompleks dibandingkan apa namanya akuntansi dasar yang mungkin nggak sekompleks apa namanya soal-soal untuk uji sertifikasi ya. Kalau Pak Hafi ini di SMK ngajar di SMK mungkin tahu soal-soal uji sertifikasi. Nah, kalau soal uji sertifikasi itu lebih lengkap, lebih detail, lebih rinci gitu ya. Nah, itu juga soal yang saya buat itu udah saya rincikan sedemikian rupa, namun transaksi tidak saya banyakin. Kenapa? Karena terbatas waktu kita ya. Untuk metode persediaan barang dagang, metode persediaan adalah praktik akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan barang pada akhir periode akuntansi. Metode ini penting untuk mendapatkan hasil yang valid karena harga barang bisa berubah sepanjang waktu. Jadi kadang ada aja barang yang harganya itu berubah-ubah gitu ya. Nah, untuk metode persediaan tersendiri ada first in first out atau FIFO, masuk pertama keluar pertama. Ada rata-rata ini tidak mempertimbangkan barang yang mana yang masuk pertama, barang yang mana yang keluar yang pertama. Ya, pokoknya intinya apa namanya? Dia apa namanya? Secara acak gitu, mau ngambil yang mana dulu terserah, itunya intinya rata-rata tidak berdasarkan masuk pertama dan keluar terakhir gitu ya. Lalu last in first out, barang yang terakhir masuk itu yang keluar pertama. Misal barangnya baru masuk, baru dikirim dari impor. Nah, lalu langsung dikeluarkan nih, baru masuk gudang sebentar, udah ada yang beli, langsung dikeluarkan, itu namanya last in first out. Tapi last in first out ini atau LIFO udah jarang digunakan, mungkin masih ada tapi nggak terlalu banyak perusahaan yang menggunakan karena kurang efisien. Kenapa? Karena nggak adil dong, barang yang masuk terakhir dikeluarkan pertama kali, berarti barang yang pertama kali masuk itu biasanya akan
ngelumbuk lama-lama di dalam gudang seperti itu. Nah, ini macam-macam metode persediaan. Jadi ada first in first out, average, dan last in first out. Macam-macam metode persediaan. Tadi ya udah ya, FIFO, LIFO, dan rata-rata. FIFO atau first in first out adalah metode manajemen persediaan barang yang mengutamakan barang yang masuk lebih dulu untuk dijual terlebih dahulu. Jadi yang masuk pertama kali itu yang keluar pertama kali. Lalu LIFO, last in first out, adalah metode pengelolaan persediaan barang dengan mengeluarkan barang yang terakhir masuk ke gudang terlebih dahulu. Barang yang terakhir masuk dikeluarkan dulu tuh dia tuh ya. Jadi itu namanya metode LIFO. Metode persediaan average atau rata-rata adalah metode untuk menghitung biaya per unit persediaan. Metode ini tidak mempertimbangkan, Metode ini tidak mempertimbangkan kapan barang masuk dan kapan barang keluar. Jadi ya akumulatif lah dia. Rata-rata dia tidak mempertimbangkan kapan masuknya, kapan keluarnya. Lalu metode pencatatan akuntansi ada metode periodik, ada pencatatan periodik dan pencatatan perpetual. Apa sih bedanya, Kak? Periodik itu sistem yang mencatat jumlah persediaan barang dagang pada saat akhir periode dengan melakukan penghitungan fisik. Jadi kalau periodik dan perpetual, kalau perpetual ada laporannya iya, ada fisik juga iya dihitung. Kalau periodik hanya memperhitungkan fisik. Apa kelemahan dan kelebihan antara periodik dan perpetual? Kalau perpetual itu kita mendapatkan informasi update. Oh ini tanggal sekian barangnya tinggal sekian, kita harus pesan lagi apa enggak gitu kan. Tapi kalau periodik tidak, kita harus memperhitungkan dulu nih harus beli lagi atau enggak. Kalau perpetual enak ya, perpetual itu update terus. Oh ini persediaannya tinggal sekian, orang gudang tinggal lapor ke orang accounting minta dibuatkan pesanan untuk nambah barang gitu ya, untuk nambah barang. Nah nanti dipesankanlah oleh orang akuntan, barulah nanti akan menambah barang baru. Itu kalau untuk perpetual. Sedangkan periodik tadi harus ngitung fisik dulu. Kalau udah dihitung fisik baru nanti dipesan kalau misalkan butuh gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing perusahaan. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah penjualan kopi ya, atau misalkan retail lah ibaratnya lah. Untuk retail seperti itu sebenarnya bisa menggunakan kedua metode ini, baik itu pencatatan perpetual maupun periodik. Namun kendalanya adalah kalau di perpetual itu kita kan ada yang namanya kalau di kopi itu kan sistemnya ini ya kayak butuh gula gitu ya kalau penjualan kopi ya, atau terus habis gula kopi, dan itu dihitungnya berdasarkan gram atau kilogram gitu ya. Nah itu mungkin lebih efisien menggunakan periodik. Jadi nanti dihitungnya secara fisiknya langsung aja, tinggal berapa kilo nih gitu. Nah tapi kalau misalkan pengen perpetual pun boleh gitu ya. Nah untuk studi kasus kita nanti hari ini adalah menggunakan sistem perpetual, yang mana barang yang dijual di dalam perusahaan sini adalah distributor minuman. Gitu. Lalu pencatatan perpetual akan mencatat persediaan stok barang dagangan dengan langsung pada akun persediaan. Nah, kalau misalkan di metode periodik, setiap persediaan yang kita beli dicatat sebagai pembelian, sedangkan di perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang. Apa bedanya? Kalau dicatat sebagai persediaan barang dagang, maka nanti akan update barang dagangnya. Kalau secara periodik, berarti dia update-nya hanya pembeliannya aja. Pembelian gula, pembelian kopi, pembelian ini, pembelian ini, pembelian ini, pembelian ini. Nah, dicatat semua itu masing-masing akun. Kalau air masuknya biaya ya, itu masuknya biaya listrik, air, dan telepon. Jangan masuk ke dalam pembelian. Nah, itu nanti setiap pembelian dicatat. Nah, nanti akan ngecek fisik dulu nih. Apa yang dibutuhkan? Oh, ini dibutuhkan. Berarti nanti langsung lapor ke bagian akunting untuk dibuatkan pesanan untuk pembelian barang seperti itu.
Lalu di sini ada penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran atau nilai suatu aktiva ya. Dalam akuntansi, penyusutan adalah alokasi sistematis dari aset tetap yang berkurang nilainya. Jadi yang namanya aktiva tetap itu ada yang mengalami penurunan, ada juga yang tidak. Apa yang tidak? Contohnya emas. Lalu yang tidak mengalami penurunan lagi tanah. Semakin tahun harganya semakin naik. Nah, metodenya ada garis lurus, saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, satuan jam kerja, ada unit produksi. Nah, kalau untuk perusahaan dagang cukup 3 garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun. Kalau untuk satuan jam kerja dan unit produksi ini biasanya untuk manufaktur dan juga mungkin bisnis retail ya, karena kaitannya dengan apa yang akan diproduksi gitu. Itu mungkin ini untuk dua ini manufaktur, lebih ke manufaktur gitu ya. Siklus akuntansi perusahaan dagang yang pertama dari menjurnal ya. Kalau di perusahaan dagang itu ada, boleh bebas ya, ada jurnal umum bisa, jurnal khusus juga bisa. Kalau yang kita kasusin kali ini adalah jurnal khusus kita. Jadi di masing-masing dipeta-petain. Kalau ada buku besar, neraca saldo, kalau ada penyesuaian lakukan penyesuaian, kalau tidak ada tidak perlu. Lalu neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo penutup. Oke, terima kasih untuk kelas pada ini. Kita langsung lanjut ke praktik, tapi sebelum ke praktik, silakan jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, saya buka sesi tanya jawab 5 menit. Nanti dilanjut lagi sesi tanya jawab di berikutnya. Silakan Kak Anggi, sudah raise hand. Ya. Assalamualaikum Kak Aziz. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Kedengaran nggak ini suaranya? Jelas, Jelas ya? jelas. Tapi terkait tadi pencatatan persediaan barang, Kak. Itu kan ada metode periodik sama perpetual ya, Kak? Betul. Nah, kalau periodik itu di akhir ketika akhir apa? Periode Periode. akuntansi berarti misalnya di akhir tahun gitu, Kak. Di apa? Dicek ulang ya stoknya di gudang gitu kan. Kalau yang tadi tuh perpetua tuh berarti ketika misalnya kita mau beli barang atau stok barang, berarti bagian pembelian itu harus melaporkan ya Kak ke bagian akuntan supaya kalau misalnya ada penambahan barang di gudang ataupun misalnya eh, keluar misalnya ada penjualan itu disesuaikan ketika itu juga gitu bukan sih Kak? Saya takutnya gagal paham nih maksudnya kayak Oke. gimana. Baik, terima kasih Kak Anggi. Untuk pencatatan periodik tadi ya, sebenarnya bukan akhir tahun ya. Setiap bulan itu bisa kita cross check, namanya stock of name. Tapi kalau misalkan eh, periodik itu, jadi kita jangan serta merta berarti kita nge cross checknya akhir bulan doang tuh. Enggak sih sebenarnya, bisa juga secara bertahap. Maksudnya setiap hari kita cross check terus tuh barangnya tuh. Oh, misalkan barangnya udah pengen habis nih. Ya misalkan baru 2 minggu barangnya udah mau habis. Misalkan tinggal 10 unit. Pengen melakukan pembelian lagi nih biar barangnya ready terus nih. Ya udah, lapor ke bagian accounting atau bagian pembelian, bagian purchasing untuk dibelikan barang tersebut gitu ya yang dibutuhkan di dalam perusahaannya. Kalau misalkan jadi mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Nah, kalau untuk pencatatan perpetual itu kita bisa secara up to date. Namun terkadang perpetual pun sama sebenarnya dengan periodik. Dia perlu dilakukan cross check fisik. Kenapa? Kadang laporan yang dibuat itu namanya manusiawi ya. Kadang suka salah gitu ya. Baik antara pencatatan yang fisik dengan pencatatan di laporan itu kadang nggak sinkron. Entah yang laporan fisiknya yang salah atau laporan yang akuntingnya yang salah. Itu tetap harus dilakukan cross check. Nah,
Maka dari itu keduanya itu sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi kelebihan di perpetual bisa secara update, walaupun di laporannya itu kadang di akhir bulannya nggak sesuai, misalkan jumlah fisiknya stoknya hanya 100 juta, pas yang dilaporkan ada 120 juta, itu pasti harus dilakukan penyesuaian kan. 20 juta kemana? Bisa jadi barangnya rusak, bisa jadi barangnya hilang, atau kemanapun itu nggak tahu. Intinya keduanya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan, tapi enaknya di perpetual adalah kita bisa mendapatkan informasi yang terupdate untuk persediaan barang perusahaan. Seperti itu. Mungkin itu menjawab ya Kak Anggi. Oke, makasih Kak. Oh, satu Sama-sama. lagi kalau boleh Boleh. boleh Silakan. tanya. Boleh. Kalau tadi yang metode FIFO sama LIFO ya Kak. Itu kalau misalnya kalau di case yang saya sekarang tanganin itu eh, si barangnya itu kan karena dia itu dimaklun ya Kak. Maksudnya kayak kita beli Proses barangnya, dulu kemudian gitu. langsung langsung di langsung dikerjakan kan, maksudnya oleh pihak ketiga gitu. Nah itu kan berarti sebenarnya nggak ada penyimpanan secara gimana ya Kak? Kalau first in first out kan Ya. berarti ditumbuk dulu barangnya, kemudian yang pertama kali masuk itu yang dikeluarkan gitu kan Kak. Kalau ini berarti metodenya apa Kak yang lebih tepatnya? Berarti periodik aja. Jadi Periodik aja. Oh, periodik, setiap pembelian dicatat sebagai pembelian. Nah, misalkan pembelian kain ya, kemarin kan udah nanya ke saya kalau nggak salah di WA ya Kang Anggi ya. Nah, ya pembelian kain. Lalu pembelian kain misalkan harganya biasa berapa Kak? Harga kainnya. tergantung sih Kak. Saya juga kurang hafal. Misalkan aja ya. Koreksi kalau saya salah, pokoknya intinya hanya misalkan ini. Seratus Harganya dua 200 puluh ribuan biasanya. berapa? 120.000 120.000. Ya per contoh kilo. ambil 150.000 lah. 150.000 harga kain. Lalu jasa maklon itu masukkan ke dalam biaya jasa. Ya, masukkan ke biaya jasa nih. Pertama pembelian kain, masukin ke akun pembelian kain 150.000. Lalu biaya maklon misalkan 50.000. Jadi kalau secara HPP harganya 200.000 kan, kita lakukan penjualan misalkan 300.000. Nah itu nanti akan ketahuan labanya. Memang nanti kelemahannya kalau periodik kita tidak tahu nih stok fisiknya berapa, tapi yang pasti kalau kasusnya seperti ini dibilang manufaktur juga nggak bisa dibilang manufaktur kalau menurut saya. Ini masih masuk ke dalam kategori perusahaan dagang. Cuman memang ada yang namanya pihak ketiga sebagai jasa maklonnya itu, ya nggak? Nah, kalau misalkan pengen pakai metodenya periodik cocok. Kemarin saya sempat kepikiran tuh pas Kang di WA saya. Ini manufaktur apa dagang ya? Kalau manufaktur dibilang manufaktur ada jasa pihak ketiganya juga. Kalau perusahaan dagang ini untuk nyatet metode persediaannya agak ribet nih. Saya awalnya ingetnya ke perpetual terus. Oh, kenapa nggak periodik? Setiap pembelian dicatat sebagai pembelian, lalu misalkan ada jasa maklon masukin ke biaya jasa atau biaya jasa maklon gitu. Nah nanti jadilah sebuah HPP-nya itu. Jadi akan mengurangi nanti pas diakumulasi pendapatan atau penjualan dikurang dengan pembelian dan beban itu nanti akan masuk. Mungkin di sini nggak dipraktekin, tapi nanti kalau Kak Anggi mau saya kasih contohnya. Maksudnya ya? Saya juga punya bisnis yang kayak gitu. Nanti akan saya inian lah laporan keuangan saya kasih contoh ke Kak Anggi gitu. Jadi lebih enak pakai yang periodik kalau misalnya untuk kasusnya kayak Kak Anggi. Kalau manufaktur nanti lebih ribet lagi dia. Gitu. Oh iya iya. Siap-siap Kak Aziz. Terima kasih ya Kak Aziz. Sama-sama Kak Anggi. Oke. Boleh nanya satu lagi? Silakan Pak Alex satu lagi, nanti kita langsung lanjut ke studi kasus. Oke, makasih Kak. Kak, kalau misalkan dalam metode periodik itu ada dicatat pengeluaran juga atau enggak? Pengeluaran apa maksudnya? Pengeluaran stoknya. Oh, di periodik itu enggak dicatat. Makanya kita nggak dapat biaya, nggak dapat informasi terupdate nih Pak untuk pencatatan persediaan kita. Kita harus cek fisik ke gudang. Jadi bedanya dengan perpetual gitu. Perpetual kita punya laporan dari orang accounting dan laporan dari orang gudang. Dari orang gudang berupa fisiknya,
yang dicek fisik secara langsung gitu ya. Yang dari accounting ini berdasarkan jumlah barang masuk dan keluar dia ngitungnya. Nanti kalau udah sinkron ya udah, jadi nggak perlu lagi dilakukan penyesuaian gitu. Tapi kalau misalkan nggak sinkron harus dilakukan penyesuaian. Itu memang enak gak enaknya sama-sama seperti itu gitu ya. Kalau di periode kita kita tidak bisa ngetahui nih orang akuntingnya. Ini perlu ini nggak sih, ini perlu mesen barang lagi nggak sih nih gitu ya, harus koordinasi dengan orang gudangnya gitu. Nah, misalkan orang gudang udah langsung hubungin, Pak Alex, tolong pesenin ini udah habis nih. Oh ya udah berarti langsung nambah pembelian dong gitu. Itu apa namanya? Seperti itu Pak Alex. Itu di setiap studi kasus yang saya temuin seperti itu. Mungkin menjawab. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke. Saya Mas Ajis. Oh boleh, silakan Pak Hafi. Sehat Pak Hafi ya? Sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mas Ajis sebentar berkaitan dengan tadi sistem periodik ya. Pertanyaan saya yang pertama, sebenarnya periodik itu masih digunakan nggak sih dalam pencatatan akuntansi gitu. Itu yang pertama. Kenapa saya bertanya itu? Karena kalau kita melihat di era sekarang itu kan sebenarnya hampir transaksi itu kan berdasarkan sistem ya pengelolaannya, sehingga pencatatan persediaan itu sebenarnya terdeteksi setiap hari ya, date gitu ya. Nah makanya apakah sistem itu bisa berlaku gitu? Karena saya melihat ini ya, kalau periodik itu kan kelemahannya pertama ketika ada barang hilang, misalkan kita ada barang rusak yang tidak tertemukan lah misalnya, itu kan kalau kita menghitung di akhir periode aja, otomatis kan barang ini ada di mana nih rusaknya itu rusak benar-benar rusak atau dicuri atau di mana. Ini kadang satu kelemahannya yang memang kalau kita hanya mengandalkan perhitungan fisik aja gitu. Nah ini kira-kira di era sekarang ini gitu sebenarnya masih ada yang memperlakukan sistem periodik itu nggak sih gitu? Itu macam Mas. Makasih. Oke, sama-sama Pak Hafi. Izin saya jawab ya Pak ya. Untuk saat ini, selama yang saya temukan di memang lebih banyak yang menggunakan perpetual. Tapi ada suatu kondisi Pak, yang mana seperti tadi kasusnya Kak Anggi ya, itu kan barangnya itu stoknya itu mungkin sesuai pesanan aja gitu. Misalkan dia bergerak di bidang perdagangan, tapi sesuai pesanan. Misalkan gini, ada yang mesen ini dan dia butuh pihak ketiga, nah itu pasti harus menggunakan metode periodik. Tapi memang banyak kan untuk sekarang ini dia memang menggunakan perpetual. Makanya yang saat ini kita bahas di studi kasus kita adalah perpetual, yang mana sistem pencatatan persediaan itu up to date, update berdasarkan kondisi yang ada gitu ya. Nah, untuk tadi kalau misalkan masalah ada barang hilang apa segala macam, memang itu kelemahan periodik. Kita nggak bisa ngelihat barangnya ini barangnya hilang apa gimana, kita nggak bisa ya. Jadi itu kelemahannya. Mungkin kalau periodik lebih cocoknya ke ini ya, perusahaan yang bergerak di bidang kalau misalkan ada pemesanan gitu ya, dia bergerak kalau misalkan ada yang mesen dilayanin dan ada jasa pihak ketiga, atau tanpa jasa pihak ketiga gitu pun itu bisa tetap. Itu mungkin Pak Hafi. Nah, untuk saat ini juga kan sekarang standar akuntansi keuangan sudah resmi berubah per 1 Januari 2025 ya, menjadi standar akuntansi keuangan entitas privat. Saya juga belum tahu lebih dalam untuk pencatatan yang SAK entitas privat ini. Selama ini kan yang digunakan adalah SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Cuman yang saya lihat itu di peraturannya waktu pas LSPTA, yang lebih menonjol ada di laporan keuangannya, laporan laba rugi. Laba ruginya adalah perbedaannya laba rugi. Kalau di ini kan hanya laba rugi ya. Kalau di laporan SAKEP itu laba rugi terkonsolidasi. Lalu pencatatan aset itu juga ada perbedaan. Nah, itu nanti akan saya pelajari lagi, akan saya cari tahu lagi informasinya untuk masalah standar akuntansi keuangan. Tapi intinya kalau mengacu pada pertanyaan tadi, memang untuk efisiensinya kalau perusahaan yang bergerak barangnya ready, jangan menggunakan periodik, tapi gunakanlah perpetual, karena itu akan memberikan informasi up to date kalau untuk perpetual ya, seperti yang nanti kita bakal bahas. Iya betul Pak, seperti itu. Mungkin itu menjawab ya Pak Hafi ya. Siap ya. Nah, kalau gambaran besarnya aja di accurate deh, accurate aja kita makanya perpetual kan ya. Nah,
itu berarti menandakan bahwa akhirnya bisa nggak sih pakai periodik. Selama ini saya belum pernah pakai periodik, tapi Betul. pas saya baca informasi bisa pakai periodik, tapi ada syarat dan ketentuannya gitu ya. Nah, seperti itu mungkin. Oke, siap. Oke, kita langsung ke transaksi. Ini nanti kita ganti, jangan bahasa Inggris. Mungkin kalau yang udah terbiasa bahasa Inggris bisa kita ganti aja. Ini kas, ini akun, ini no akun, ini jumlah, ini piutang, ini akun, no akun, jumlah. Order itu lain-lain, akun lainnya, itu aja ya, yang gampang. Deskripsi, nomor invoice. Nah, ini tanggal. No akun aja deh. Nama akun. Sebenarnya nggak apa-apa, bisa sih pembiasaan gitu. Boleh kalau emang yang udah ini kayak Pak Hafi ya, di SMK kan bahasa Inggris ya Pak kita ya Pak ya. Iya, kalau di anak-anak itu dibiasakan menggunakan Betul. istilah, ya mereka familiar juga. Gitu. Ya, tapi kalau di sini nggak apa-apa lah Indonesia aja, takutnya Oke, pesertanya. siap. Ya. Tapi kalau yang mau pakai bahasa Inggris saya tidak membatasi. Yang penting di sini kita sama-sama belajar ya. Di sini juga kita perbarui dulu ya. Tanggal. Teman-teman silakan diikuti keterangan nomor nocek ref akun payable utang dagang akun lainnya. Untuk akun di sini nama akun, no akun, jumlah, purchase diskon berarti diskon pembelian, income tax payable, utang, PPh, kas, tanggal, invoice, keterangan, prepaid, ongkos, kirim, pembelian, PPN masukan, inventory itu persediaan, utang. Kalau general jurnal udah aman, etiket, no invoice, oh tapi kas kecil ini nggak kepake, kita nggak ada, kita menggunakan sistem dana tetap. Kalau sistem dana tetap itu nggak ada istilahnya kas besar, kas kecil, nggak ada. Hanya cash in bank atau hanya kas saja. Oke, soalnya sudah dipegang Bapak Ibu semuanya. Ini soal, wah, jujur kalau boleh tahu saya bikinnya, wah, apa ya? Kalau dibilang mumet nggak terlalu mumet ya. Yang bikin mumetnya tuh ini, Bapak Ibu. Laporan raca harus balance, harus sinkron dengan pelanggan, saldo piutang, saldo utang, dan daftar barang ini nih. Harus sinkron dia. Wah, ini saya benar-benar bikinnya apa ya? 3 jam kayaknya saya bikin ini soal. Walaupun baru sebentar. Gimana soal yang USK ya, Pak Hafi ya? Wah, itu mantap banget nih. Ini makanya sengaja saya bikin nggak terlalu banyak. Keren. Iya, mantap banget itu soal USK ya. Makanya katanya, wah saya udah bikin soal gini, nah udah 3 jam, gimana soal USK itu bisa berhari-hari gitu ya. Nah, ini saya bikin versi simpelnya, namun mencakup keseluruhan Bapak Ibu semuanya.
Oke, di sini saya jelaskan sedikit dulu. Untuk cash receipt jurnal, ini jurnal penerimaan kas, ya. Yang mana kalau misalkan ada kata-kata perusahaan menerima gitu, atau bukti penerimaan kas, contohnya gimana nih soalnya ya? Soalnya mana ya? Nah, kayak gini nih, ada kata-kata bukti penerimaan kas. Nah, ini maksudnya berarti ke jurnal penerimaan kas. Kalau bahasa Indonesianya, cash receipt jurnal. Nah, ini soal kompleksnya sebenarnya. Nanti next time kita adakan kelas inilah. Kalau misalkan apa namanya kita semua masih sehat, masih diberikan umur panjang, saya akan mengadakan perkiraan di bulan Maret pas puasa kita belajar kayak gini ya. Insya Allah Oke, kalau siap. misalkan kita adakan. Ntar insya Allah saya adakan. Oke, kita ke soal. Di sini UD itu usaha dagang, Insan Cendekia Pratama. Nah, biasanya Kak, biasanya PT terus. Ini UD ya. Saya juga UD-nya menyesuaikan. UD itu harus ada 3 kata. Insan Cendekia Pratama 3 kata ya. Jadi saya nggak asal buat soal gitu karena menganut pada PT saya. Harus ada 3 kata. PT Educare Prestasi Indonesia. Nah, alasannya juga ada tersendiri lah saya ngambil nama PT Educare. Edu itu pendidikan, care itu peduli, berarti peduli pendidikan. Peduli pendidikan dan prestasi di Indonesia gitu ya. Alamatnya ada di Jalan Cengkareng, nomor 15 Jakarta Barat, nomor teleponnya sekian. Lalu emailnya ini, nomor seri fakturnya ini. Berarti kalau dia sudah memiliki nomor seri faktur pajak dan nomor pengukuhan PK, bukan nomor seri ya, maksudnya nomor pengukuhan PKP ini ya, dia sudah layak untuk mungut PPN. Jadi bukan serta-merta asal mungut PPN, perusahaan baru bergerak, baru berdiri, belum dikukuhkan sebagai PKP, omsetnya belum sampai 4,8 M, tiba-tiba mungut PPN, itu harus dipertanyakan. Ya kalau di Gacuan itu PPN 10% itu PPN bukan PPN, tapi pajak biasanya PBB dia, pajak bumi dan bangunan atau pajak restoran. Pajak restoran itu kemarin BPHTB kurang lebih saya lupa untuk tarifnya, intinya itu pajak restoran bukan PPN, beda lagi. Kalau PPN itu double berarti nanti pajak restoran kena, PPN juga kena. Wah, kebanyakan PPN, kebanyakan pajak ya. Untuk tanggal pengukuhan PKP-nya 1 Januari 2021, kode cabangnya sekian-sekian, jenis usahanya distributor minuman, KLOSPT-nya sekian. Untuk kebijakan akuntansi, periode akuntansi 12 bulan Januari sampai Desember, mata uangnya rupiah, hanya single, pencatatan menggunakan sistem perpetual ya, bukan periodik Bapak Ibu ya. Setiap pembelian dan penjualan diperhitungkan PPN keluaran dan masukan sebesar 11% karena di bawah tahun 2025 ya, kita masih 11%, dan 12% pun itu hanya untuk barang-barang tertentu saja yang kena PPN 12%. Sisanya gimana? Ya sisanya masih 11%. Beban transportasi penjualan ditanggung oleh pihak pembeli. Jadi kalau misalkan kita menjual, nanti ada yang namanya transportasi. Nah, itu masuk ke pendapatan kita, gitu ya. Sistem pencatatan kas menggunakan sistem dana tetap. Jadi nggak ada kas kecil atau sistem impres, bukan sistem fluktuasi. Metode persediaan yang digunakan adalah metode FIFO, first in first out. Setiap penerimaan kas disetor ke Bank BCA cabang Kapuk Muara. Arus kas yang digunakan metode langsung. Setiap penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Nah, ini neraca saldo awalnya nih. Ya, Bapak Ibu semuanya bisa baca sendiri. Kenapa masih ada yang kosong-kosong, Kak? Ya, PPN keluarannya belum kita input. Gimana mau ada PPN keluaran? Gitu ya, kan kita belum nginin transaksinya. PPN masukan juga kita belum masukin transaksi. Dan untuk cadangan kerugian piutang saya ambil dari 1% dari total piutangnya gitu. Terus harga kendaraan 36 juta dan akumulasi yang sudah terjadi adalah 4 juta.
Untuk utang dagang, utangnya 12 juta sama nggak dengan saldo utang? 5 tambah 3, 8 juta, 8 juta tambah 4 juta, 12 juta. Sama ya. Lalu modalnya 115 juta ter 40 juta, 115 juta ter 40 ribu untuk penjualan di bulan apa ini? November ya. November sebesar 57.600.000, HPP-nya 40 juta, lalu ongkos kirimnya 150.000, ongkos kirim pembelian ya. Wis, ongkos kirim pembelian harusnya debit ini. Nggak bisa dikredit, salah. Ini berarti ongkos kirim penjualan aja, nanti Bapak Ibu tinggal ganti ya. Ini 150.000 ini masuknya ke ongkos kirim penjualan, berarti saya salah masukin. Nah ini dialah, kita koreksi bareng-bareng ya. Ini saya kasih tanda di sini ya. Ini nanti maksudnya ongkos kirim penjualan, bukan ongkos kirim pembelian. Mohon diingatkan Bapak Ibu ya. Karena pembelian itu kita yang nanggung. Enggak deh, bener-bener. Benar itu Mas Haji, sudah itu sesuai. Salah, dia maksudnya ke ongkos kirim penjualan, dia menambah pendapatan. Ya, nanti masuknya ke ongkos kirim penjualan ya. Ini salah bener. Untuk beban gaji udah betul semuanya. Nah berarti salah satu ya. Ini 150.000 ini nanti dipindahkan ke ongkos kirim penjualan. Oke. Ini ada saldo utangnya. Nama pelanggan kita adalah Toko Yuli, Toko Maju, dan Toko Sipa. Lalu untuk pemasoknya PT Maju Bersama, PT Maju Setia, dan UD Sinta. Kalau kita sudah ditetapkan sebagai PKP, lalu perusahaan lawan jenis kita tidak sebagai PKP, ya maka tetap kita harus mengut PPN masuk, PPN keluaran kalau kita atas penjualan gitu ya. Kalau pembelian balik lagi ke pihak pemasoknya. Kalau pihak pemasoknya tidak dikukuhkan sebagai PKP, ya ini ntar akan kita bahas di pajak lah intinya, kalau ada kelas pajak ya. Untuk barangnya ada teh botol dan Floridina. Nah, ini saya ambil yang umum aja lah. Harga per, ini bukan per unit, maksudnya per kardus ya, per dusnya, per karton 25.000. Ini harganya nggak harga asli Bapak Ibu, harga ituan aja ya. Floridina 50.000 per karton. Oke. Tanggal 1 Desember 2024, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai dengan nomor faktur BKK 01. BKK ini bukti kas keluar ya, bukti kas keluar. Maka maksudnya ke bukti pengeluaran kas atau jurnal pengeluaran kas seharga 400.000. Maka maksudnya ke dalam buka yang CPJ. CPJ ini cash payment journal atau bahasa Inggrisnya jurnal pengeluaran kas. Nah, kita masukin tanggalnya, tanggal berapa? 1. Invoice-nya BKK strip 01. Untuk keterangannya, pembelian perlengkapan. Untuk keterangan ini kadang bisa nama perusahaan, bisa juga keterangan pembeliannya ya, pembelian apa gitu. Lalu nomor cek samain aja BKK strip 01. Untuk ref kita checklist. Kalau acuannya untuk uji sertifikasi ini jangan ada yang kosong Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kosong strip aja. Itu akan mempengaruhi nilai biasanya. Lalu kita membeli apa? Membeli perlengkapan. Kalau kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita akan bertambah. Maka kita ke nama akun perlengkapan. Nomor akunnya berapa? Kita lihat di neraca saldo. Perlengkapan. 1/1300. Untuk jumlahnya 400.000. Nah, pembelian yang nggak ada kita strip. Utang juga nggak ada. Lalu kasnya 400.000. Kasnya berkurang ya. Kenapa kasnya berkurang? Kita beli, mengeluarkan uang. Apa yang kita beli? Perlengkapan. Maka perlengkapannya bertambah. Oke, silakan dihitung dulu. Minimal hari ini kita ngejurnal dulu deh. Hari ini kita ngejurnal. Kalau bisa, Bapak Ibu yang lainnya nanti di rumahnya misalkan lanjut ke buku besar gitu ya.
dan neraca saldo. Nah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti biasa kita bahas buku besar, neraca saldo, penyesuaian, dan neraca lajur. Tapi kalau hari ini cukup, ya hari ini kita ke buku besar gitu ya. Berikutnya, tanggal 3, toko Yuli melunasi faktur dengan nomor C-001 tertanggal 25 November. Toko Yuli. Berapa piutangnya? 1.600.000. Benar ya? Berarti kalau misalkan melunasi faktur, kita menerima apa Bapak Ibu? Di sini kan toko Yuli ya. Toko Yuli adalah pelanggan kita. Kita punya piutang di toko Yuli 1,6. Berarti masuknya kemana? Bukti penerimaan kas. Berarti jurnal penerimaan kas. CRJ-nya buka. Ya, jurnal penerimaan kas. Masukin tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 3. Invoice-nya berapa? C-001. Deskripsinya toko Yuli. Karena toko Yuli adalah pelanggan kita. Prosesnya checklist. Kita nerima apa? Nerima kas. Kasnya bertambah 1.600.000. Lalu dia melunasi piutang. Maka piutang kita akan berkurang sebesar 1.600.000. Nama akun minor. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah bisa lah ngikutin. Silakan di screen dulu. Pak, maaf mau tanya. Kalau itu yang nama sheet itu tuh berdasarkan itunya ya, apa? Jurnalnya juga. Iya, Jadi, betul. oh, Yang sheet oke. ininya. Jadi nanti kakaknya ganti aja CRJ itu jurnal penerimaan kas gitu ya. Boleh diganti, kalau saya biasa sih gini ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen diganti nggak apa-apa. Nanti boleh WA saya. Kemarin saya pengen bikin sebenarnya yang baru, tapi wah luar biasa Bapak Ibu, saya full ngisi pelatihan di luar. Jadi ini sedikit cerita ya. Kemarin Senin pengen bikin panggilan ngelatih di SMK Harapan Raya. Ngelatihlah saya ke sana. Terus pengen bikin lagi. Nah, nanti Senin diminta untuk ngelatih lagi di SMK Negeri 11. Jadi saya full ngajar pelatihan, dan besok saya ke PT Angkasa Group. Terus nanti Senin depannya saya nguji asesor. Wah, kata udah nggak sempet. Pakai yang ada aja lah, Excel lah, nanti pesertanya saya bantu untuk di pas Zoom aja kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau mungkin barangkali kan ada yang bisa bahasa Inggris gitu seperti Pak Hafi gitu ya. Nah, itu nanti mungkin akan bantu saya gitu. Saya pikir gitu, ternyata bener kan, kita ada yang udah bisa lah bahasa Inggrisnya gitu. Nah, nanti kalau itu diubah-ubah aja Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Kalau pengen ini nanti japri saya, ini apa boleh nanti japri saya. Petty cash mau dihapus pun boleh, karena nggak kepake. Kita menggunakan sistem dana tetap. Oke, kalau sudah ya, ini berarti udah ya, selesai ya. Kita lanjut. Nah, kalau setiap penjualan nih Bapak Ibu ya, nanti kita mungkin ada yang udah tahu, tapi saya bukan bermaksud menggurui, kita sama-sama sharing ya. Setiap penjualan dan pembelian nanti kita masukkan ke dalam kartu persediaan, namanya inventory card. Disinilah nanti kita akan masukin nama barangnya, nanti kita ganti ya, bukan Cocoa TV dan Sioma TV lagi, tapi teh botol dan Floridina. Teh botol, aduh terus ya. Floridina. Nah, ini kita masukin nama barangnya nanti di sini, tapi sebelum itu kita lihat dulu transaksinya lagi. Menjual secara tunai. Kalau secara tunai kita udah terima duitnya belum Bapak Ibu?
Sudah ya Pak ya? Sudah ya Bapak Ibu ya? Berarti kalau sudah nerima duitnya, maksudnya kemana? Ada kata-kata sudah nerima. Saya penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Berarti yang CRJ ya. Masukin tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, ininya apa? SJ strip 001. SJ strip 001. Menjual secara tunai. Ini nggak ada nama perusahaannya ya. Nanti tolong ditambahkan Bapak Ibu, kalau yang di print tambahkan aja menjual secara tunai kepada pelanggan umum aja ya. Pelanggan umum. Kita checklist. Nah, berapa harga jualnya? Keseluruhannya berapa? 17.027.500. 17.027.500. Lalu di kreditnya kita menjual, harga jualnya berapa sebelum PPN? 15.250, berarti penjualan nomor akunnya berapa, nanti kita masukin 15.250. Lalu habis itu ada yang namanya PPN, karena dari penjualan adalah PPN keluaran. Untuk nomor akun nanti dulu ya Bapak Ibu ya. 1.677.500. Lalu habis itu biaya ongkos kirim atas penjualan ya, ini ya. Ya, itu akunnya ada yang kurang itu Mas Aziz. Kenapa? Belum ada pendapatan jasa angkut itu di daftar akun ya. Daftar akun. Biaya ongkos kirim adanya Pak, atas penjualan. Biaya ongkos penjualan. Sama aja sih akunnya untuk pendapatan ongkos kirim dan biaya ongkos penjualan, karena kan penjualan itu kan kita yang terima. Oh Jadi iya, makanya nantinya 150.000 ini kita pindahkan ke sini nih. Kalau yang pakai udah di print gitu ya, ada kan kadang kan ada peserta yang ini tuh, di print aja lah biar nggak ribet gitu. Kalau di print nanti pindahin tolong yang 150.000 dicoret aja, pindahkan ke ongkos kirim penjualan, karena ini kan masuk pendapatan ya. Kalau yang sekarang pendapatan ya. Ya. Karena dia kredit ya benar-benar ya. Jadi biaya ongkos kirimnya ini masuknya biaya ongkos kirim ya akunnya ya, untuk yang di sini. Jadi kan kita terima pendapatan berapa? Ongkos kirim ditetapkannya 100.000 ya. Oke. Nah, nomor akunnya berapa? Penjualan biasa nominalnya nomor akunnya 4. 4/1100. PPN keluaran. No, kan PPN keluaran salah. Ini bukan 1 ya Bapak Ibu ya, tapi 2. 2/11110. Dia masuknya ke dalam kolom current liability atau utang, ke nomor ini utang. Akun induknya utang. Biaya ongkos penjualan 41.300. Gitu ya, perlu digedein ya. Saya gedein dikit. Nah, biar enak. Jadi gitu. Untuk ini sama enggak nih kira-kira ya, kita tambahkan. Karena saya ngitung pakai kalkulator. 17.027.500. Sama ya. Nah, setelah kita masuk ke sini, ya, setelah kita dari sini, kita langsung, karena ini adalah transaksi penjualan ya, walaupun secara tunai, kita buatkan ke inventory card-nya, ya. Buatkan di inventory card. Di sini saldo awalnya bukan segini ya, salah. Ini pakai soal saya ini. Mana ya? Ini dia ya. Saldo awalnya yang pertama teh botol 800 unit. Harganya 250.000. 25.000. Lalu untuk yang ini 400 unit ya. Barang kedua 400. Harganya 50.000. Nah, kayak ini saldo awal kita. Nah, di tanggal 5 dia melakukan penjualan. Penjualannya berapa unit Bapak Ibu? Yang pertama teh botol sebanyak 100 unit. Kita masukin ke teh botol. Teh botol. Siapa di sini? Pelanggan umum. Masukin dulu tanggal 5. Invoice-nya berapa?
SJ strip 001. Lalu di sini kita masukin penjualan tunai. Boleh nama perusahaan, boleh penjualan tunai. Lebih enak sih penjualan tunai kayak gini ya. Jadi kita tahu, oh ini nih dari penjualan tunai nih gitu. Lalu di out ya. Kenapa out? Karena kita menjual. Secara otomatis kalau menjual barangnya masuk atau keluar Bapak Ibu? Keluar. Keluar. Nah maka masuknya ke out. Berapa yang teh botol? 100 unit. Kita masukin 100. Harganya berapa? Harganya bukan ngambil dari sini. Karena kita akan menghitung HPP-nya ya. Menghitung berdasarkan HPP. 40.000. Di sini bukan ini. Tapi diambil dari yang 25.000 ya. Kita ambil dari harga HPP 25.000. Maka kalau pembelian ambil dari harga belinya ya. Bukan harga itunya. Bukan harga dari HPP-nya bukan. Tapi harga dari yang ditransaksi. Misalkan yang pembelian mana pembelian. Ini. Nanti ini ambil dari harga ini 27.500 berarti. Nah, lalu tadi 800 unit. Karena dikeluarkan sebanyak 100, maka tersisa 700. Harganya 25.000. Tinggal dikali 700 dikali 25.000. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk barang kedua pun sama. Ya, tinggal kita copy paste yang ininya aja nih. Sampai penjualan tunai. Lalu kita salin. Outnya sebanyak berapa unit? 150. Harganya ambil dari harga pokok. Nah, nanti kita masukkan harga pokoknya di jurnal umum atau general jurnal. Nah, kalau sudah, silakan diituin dulu. Apa namanya, ditulis dulu Bapak Ibu. Kalau sudah, kita langsung masuk ke dalam general jurnal. Ini general jurnal ini jurnal umum. Nah, untuk akunnya kita masukin tanggal berapa tadi? Tanggal 5. Invoice-nya SJ strip 001. Harga pokok penjualannya bertambah. Lalu di kreditnya adalah persediaan barang dagang berkurang. Nah, gitu ya. Nomor akunnya nanti Bapak Ibu semuanya silakan masukkan. Tapi di sini saya hanya akan ini dulu ya. Nah, diambil dari mana nominalnya? Harga pokok barang pertama ditambah harga pokok barang kedua. Yang outnya yang kita ambil ya. Barang pertama 2.500.000, yang kedua 7.500.000, maka 10 juta. Harga pokoknya adalah 10 juta untuk harga barang yang tadi dijual. Coba kita lihat, kita dapat pendapatan di luar PPN dan ongkos kirim berapa? 15.250.000, sedangkan HPP-nya adalah 10 juta. Maka kita mengalami untung sebesar 5.250.000. Belum lagi nanti dari ongkos kirim. Paham ya sampai sini ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini tuh untuk menghitung HPP kita. Ya, menentukan HPP kita dan mengeluarkan barang yang sudah dijual. Nomor akunnya berapa untuk harga pokok penjualan? 5/1100. Persediaan barang dagang. 1/31. Nah, gitu ya. Berikutnya, tanggal 7 perusahaan membayar faktur kepada UD Sinta dengan nomor faktur S-003 tanggal 30 November sebesar 4 juta. UD Sinta kita lihat. Utangnya dibayar sebesar 4 juta. Maka maksudnya adalah karena kita membayar maka kita mengeluarkan kas. Maka masuknya ke dalam cash payment atau jurnal pengeluaran kas. Ini ya. Masukin tanggal 7. S-001. UD Sinta.
samain aja S-001, ininya checklist. Dia bayar utang, ya berarti utangnya akan berkurang ya, sebesar 4 juta. Utangnya di utang dagang berkurang, lalu di sininya strip 0, dan untuk kasnya berkurang sebesar 4 juta. Kenapa? Karena kita membayar utang. Jadi kita bayar utang, utangnya berkurang, utang berkurang kan di debit ya. Utang bertambah kredit. Kas berkurang, kas bertambah debit, kas berkurang kredit. Seperti itu. Kak Aziz, Ya. Boleh tadi coba lebih pelan lagi yang HPP? HPP, oke. Yang ini ya. Iya, itu gimana Kak tadi? Oke. Untuk kita kan tadi sudah masukkan ke dalam inventory card ya, atau kartu persediaan. Nah, di dalam kartu persediaan ini nantinya kita akan input ke dalam, bisa kadang general jurnal ada, di jurnal umum ada, kadang juga ada di menu penjualannya di sini. HPP-nya nanti muncul di kolom debit, di kreditnya adalah persediaan barang dagang. Kadang di situ, tapi biasanya kalau kenapa di jurnal umum, namanya umum berarti untuk semua jurnal kan. Nah, di debitnya adalah harga pokok penjualan. Kenapa harga pokok? Karena kita akan menghitung harga pokok kita, harga beli kita berapa. Harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk Floridina dan teh botol. Nah, ya, lalu persediaan barang kita kan dijual kan, maka itu akan mengurangi jumlah persediaan barang dagang kita. Nah, kita ambil dari sini nih. Diambil dari inventory card barang pertama, yang yaitu teh botol, 2.500.000 ditambah barang kedua, Floridina. Maka harga pokok yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk Floridina dan teh botol itu adalah 10 juta. Sebanyak berapa tadi? Teh botolnya 100, Floridinanya 150. Nah, untuk mendapatkan bukan HPP, jumlah tersebut, kita hanya perlu mengeluarkan duit 10 juta untuk mendapatkan Floridina 150 dan teh botol 100. Ya. Nah, sedangkan kita menjualnya 100 unit untuk teh botol dan 100 unit Floridina, itu adalah kita mendapatkan uang sebesar 15.250.000. Maka harga jualnya lebih besar dari HPP. Kalau secara persentase kita mendapatkan untung sebesar 5 juta. Nah, ini nanti endingnya di laporan keuangan. Ini belum jadi laporan jadi. Nanti laporan keuangannya di laporan laba rugi. Jadi di sini ini kita akan menghitung HPP yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan teh botol dan Floridina gitu. Jadi Kak, kalau di yang jurnal umum itu ibaratnya kita modal untuk beli persediaan itu berapa gitu ya totalnya? Betul. Tapi kadang nggak jurnal umum aja ya. Ada juga perusahaan yang naruhnya di sales atau di purchase-nya gitu. Harga pokoknya di sini. Bisa jadi nyantuminnya di sini. Tapi umumnya rata-rata naruhnya di sini. Gitu. Dan ini juga untuk mencatat retur atau pengembalian barang. Ya, untuk mencatat pengembalian barang. Itu kalau untuk pencatatan HPP-nya itu tuh ketika apa Kak? Ketika kayak kan tadi itu di soalnya itu kan ada penjualan ya Kak. Nah, jadi ketika penjualan kita hitung dulu modal kita berapa gitu ya, supaya Betul. kita tahu untungnya berapa gitu ya. Nah, setiap penjualan aja yang kita upload, yang kita input ke sini. Kalau setiap pembelian nggak perlu. Karena kalau pembelian udah terrecord otomatis sama si inventorinya dan di purchase-nya atau di pembeliannya. Tapi kalau misalkan penjualan, wajib kita hitung HPP-nya untuk mengetahui dia nanti laba atau rugi sih gitu. Berapa persentase labanya? Berapa penambahan modalnya? Kalau ini berarti sistem pencatatannya periodik gitu ya? Perpetual. Perpetual. Kan tadi di baik. kebijakan akuntansi ada nih. Kita pakainya perpetual. Nah, makanya sistem persediaannya update. Ini kenapa update? Nah, lihat. Oh, persediaan kita untuk teh botol sisa 700 di tanggal 5. Floridina tinggal 250 di tanggal 5. Update dia. Nanti kita bakal ada pembelian barang di tanggal berapa nih? Di tanggal 15. Tuh, membeli. Ya. Nah, jadi nanti ada tahapan-tahapan kita masukin.
Oke, siap. Makasih Kak Aziz. Sama-sama. Lalu lanjut tanggal 7 sudah tadi, tanggal 10 perusahaan menjual secara kredit. Kalau secara kredit maksudnya ke jurnal penjualan langsung ya Bapak Ibu ya. Dan teh botol dan Floridina dengan nomor faktur SJ-002. Langsung masuk ke jurnal penjualan yaitu sales. Ini jurnal penjualan. Nah, masukin tanggalnya tanggal berapa tadi? Waduh. Tanggal 10. SJ002. S. Keterangannya dari siapa kita membeli? Nggak ada ya. Pelanggan pemasok umum aja. Masukin pemasok umum. Cost rate-nya checklist. Nah, kita menjual secara kredit, maka yang pertama ini adalah harga jual. Berarti masukin ke menu penjualan 17.250. Ongkos kirim penjualan 100.000. PPN keluarannya 1.897.500. Di utang dagang kita jumlahin aja 19.247.500. Sama ya. Nah, jika sudah ke sini sama kita langsung buatkan lagi kartu persediaannya. Baik secara tunai maupun secara kredit. UD apa tadi nih? Saya lupa. Nantilah saya gantilah. Yang penting kita praktiknya dulu ya. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ganti yang atasnya ya. Jangan UD PT Sinar Jaya. Buat inventory card-nya lagi tanggal 10. Saya gedein. SJ002. Ya. Di sininya penjualan kredit. Kalau penjualan ke out ya Bapak Ibu ya, mau tunai maupun kredit itu ke out. Floridina 150. Floridina teh botol 150. Harganya tetap sama, ambil dari sini 25.000. Harga pokoknya tinggal kita kali. Tinggal kita hitung 700 barang pertama dikurang barang kedua di 150. Ambil dari harga persediaan kita kali. Nah, lalu lanjut barang kedua. Jadi dari barangnya 700 ya, dikurang 150, jadi sisa 550. Barang kedua lanjut yang Floridina 150 juga. Lalu tadinya stoknya 250. Karena dijual 150 jadi sisa 100. Nah, jadi ini update-nya di tanggal 10 persediaan kita untuk teh botol masih ada 550 barang dan untuk Floridina tinggal 100. Wah, ini udah 100 ini udah tenggang nih. Harus beli lagi nih gitu ya. Nah, kalau sudah ke sini kita masukkan ke dalam general jurnalnya atau jurnal umum. Akunnya sama ya. Tanggal 10 SJ strip 002 untuk akunnya sama, harga pokok. Nah, untuk nominalnya kita masukin barang pertama 3.750 ditambah barang kedua 7.500, yaitu 11.250 HPP-nya. Kalau kita lihat di harga jualnya 17.250, HPP-nya hanya 11.250. Untung ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nggak sekedar pembukuan biasa gitu ya.
Sudah Bapak Ibu yang lainnya? Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 14, perusahaan membayar listrik, air, dan telepon dengan nomor faktur sekian. Nah, dia membayar listrik, air, dan telepon. Kalau membayar itu masuknya pasti ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas atau CPJ. Masukin tanggalnya tanggal 14. Yaitu BKK strip 002. Biaya listrik. Samain aja BKK. Ini checklist. Untuk akunnya yang pertama beban listrik, air, dan telepon. Untuk nomor akunnya nanti kita masukin, harganya berapa? 450.000. Maka untuk kasnya keluar sebesar 450.000. Nomor akun biaya listrik berapa atau beban listrik? 61.300. Nah, kalau ini tidak perlu masuk dalam kartu persediaan karena bukan berkaitan dengan persediaan barang dagang perusahaan ya. Berikutnya, untuk transaksi tanggal 15, perusahaan membeli secara kredit dengan nomor faktur sekian. Kalau secara kredit langsung masuk ke menu purchase atau pembelian. Ya, masukin tanggal 15. Nomornya berapa? PJ strip 001. PJ itu purchase jurnal. Keterangannya pemasok umum aja. Ongkos kirimnya berapa? Nggak ada. Berarti strip kosong. PPN masukannya berapa? 1661. Harga persediaannya berapa? 15.100. Harga barangnya ya. Jadi total utangnya adalah 16.761. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita masukkan ke dalam inventory card. Ya tadi ya, tanggalnya tanggal berapa? Masukin. Tanggal 15. PJ strip 001. Pembelian secara pembelian kredit aja deh. Nah, kalau pembelian karena dia menambah barang, maka masuknya ke in. Sebanyak 200 unit. 200. Harganya berapa? Ambil dari sini harganya. Ada perbedaan harga kan? 27.500. Nah, tinggal kita kali 5.500.000. Maka untuk saldo persediaan ini biarkan tetap 550. Kita hanya perlu memindahkan yang 200.000 ini ke saldo balance atau saldo total. Ya. Kan ada perbedaan harga. Itu ya. Nah, jadi nanti totalnya adalah 550 ditambah 200. Tapi harganya ada yang beda nih. Tetap secara akuntansi, secara persediaan, yang namanya FIFO itu yang dikeluarkan nanti ini dulu. Nah, kalau misalkan ada yang beli sebanyak 600 unit, kita keluarkan dulu 550. Harganya tetap ambil dari 25.000. Nanti tinggal dikali. Lalu dia membelinya sebanyak 600 unit. Nah, tinggal kita ambil dari yang barang kedua, 550 udah habis. Ambil dari barang kedua, 50 sisanya. 27.500. Harganya dikali. Itu namanya metode FIFO. Kalau rata-rata itu berdasarkan
nilai rata-rata yang diakumulasi. Gitu ya. Jadi kalau ada yang beli lebih dari yang barang pertama gimana? Ya habisin dulu barang pertamanya. Baru nanti ambil dari barang kedua dan berikutnya. Berikutnya tanggal 15 ya. 200 unit juga ya. Harganya 48.000. Ada penurunan harga nih kalau untuk yang ini. Oke. Sudah. Nah, untuk ini tidak perlu kita masukkan ke dalam general jurnal atau jurnal umum karena ini udah berdasarkan harga pokoknya, harga belinya yang kita keluarkan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah next berikutnya ke tanggal 20. Toko Maju melunasi fakturnya dengan nomor C002. Toko Maju itu pelanggan kita. Dia melunasi tagihan kita, maka masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Tanggal berapa tadi? 20. C bener ya? 002 ya. Toko Maju. Kasnya bertambah sebesar 2 juta. Oh, salah. Di sini udah ada. Kita ke bawah. Lagi lengkap juga. Lalu piutangnya berkurang. Gitu ya. Nah, tidak perlu dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Lalu tanggal 22 perusahaan menjual secara kredit teh botol Floridina. Teh botol dan Floridina ya. Nomor fakturnya sekian, masuk ke sales dulu. Masukin tanggalnya tanggal 22. SJ003 ya. Menjual kepada siapa? Enggak ada ya. Pemasok umum aja berarti. Nah, harga jualnya 13.500.000. Lalu harga jual harga jual 13.500.000 ini. Ongkos kirimnya 100.000. 1485. Nah, tinggal kita jumlah. 15.085.500. Enggak ada 500 ya, betul. Nah, kalau ini sudah kita masukkan lagi ke dalam inventory card atau jurnal kartu persediaan tanggal berapa tadi? 22. SJ strip 003 penjualan kredit. Gitu ya. Nah, yang dijual berapa unit? Yang pertama 150. Karena barangnya masih mencukupi, ya udah dikeluarin dulu yang barang pertama. Berarti harganya ambil dari harga pertama. 25.000. Nah, maka 150 kita kali 25. 550 berkurang 150. Maka sisanya adalah 400. Ambil dari stok 25.000 ya. Tinggal 10 juta. Yang 200.000 kita turunin. Yang 200.000 yang sisa yang stok 200 ya. Nah, lalu lanjut barang kedua. Tinggal copy paste aja. Barang kedua berapa? 100. Nah, berarti karena barang pertama masih nyisa 100, kita habisinlah barang pertama. Harganya ambil dari harga 50.000 barang pertama. Lalu salah. Lalu
100.000 dikurang 100.000, 100 unit dikurang 100 unit, habis dong. Berarti kita turunin aja yang 200 unit. Berarti ambil harga dari harga 48.000. Nah, tinggal kita kali. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita buatkan lagi harga pokoknya. Berarti di General Journal tanggal 22. SJ strip 003, akunnya adalah harga pokok dan persediaan barang dagang. Nah, untuk debitnya adalah nominalnya berapa tadi di inventory? Wah, kita masukin barang pertama ditambah barang kedua. 3.750 ditambah 5 juta. 8.750. Sama enggak? Ini enggak. Nah, dijualnya harga 13.500.000, sedangkan HPP-nya hanya 8.750. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, kita lanjut. Membayar gaji karyawan. BKK itu bukti kas keluar, Bu. Berarti jurnal pengeluaran kas. Maka masuk CPJ, masukin tanggalnya tanggal 25. BKK 003. Ini untuk gaji karyawan. Lalu samain BKK 003, checklist. Untuk nama akunnya beban gaji. Nomor akunnya nanti masukin 2 juta harganya, nominalnya. Untuk kas yang dikeluarkan adalah 2 juta. Untuk ini nominalnya 0, 0 dan 0. Untuk nomor akun beban gaji berapa? 61.200. Nah, satu lagi. Perusahaan melunasi seluruh faktur PT Maju Setia. Kita melunasi seluruh faktur PT Maju Setia ya. Berarti masuknya ke dalam CPJ, tanggalnya tanggal 31. Nomornya S-002. Dan PJ strip 001. Kita lihat di purchase. Sebentar, soalnya. PT Maju Setia. Oh, berarti yang pembelian ini bukan pemasok umum tanggal 15. PT Maju Setia. Tanggalnya juga tanggal 15. Nah, dia melunasi seluruh utangnya ya. Melunasi seluruh utangnya kepada PT Maju Setia. Nah, maka masuknya ke dalam case payment tadi ya. Ini kita buat teks dulu. Berarti ini PT Maju Setia. Ini biarkan checklist. Untuk utangnya berapa tadi? 19.761. Untuk ininya strip 0. Berarti kasnya adalah sama ya, 19.761. Gitu ya. Jadi nanti nomor fakturnya dimasukin dua-duanya aja. S002 dan PJ01. Kalau di accurate itu langsung di checklist dua-duanya. Gampangnya gitu. Nah, kalau sudah kita langsung jumlahkan Bapak Ibu. Di CRJ atau bukti penerimaan kas, kita langsung jumlah. Ini pun sama.
Nah, berarti debitnya adalah 20 juta. Kreditnya adalah 3.600.000 ditambah 17.027. 20.627.500 sama ya, seimbang. Nah, yang CPJ pun sama, kita jumlahkan. Untuk yang ini juga sama, kita jumlahkan. Berarti tinggal kita jumlah 23 ditambah 2850. 26.611 sama ya, seimbang. Untuk purchase pun sama, tinggal kita salin aja sebenarnya sih. Jadi 15 ditambah sama ya, 16.761 udah sama. Untuk yang sales pun sama, tinggal kita tambah. Tinggal ditarik. Lalu general pun sama, tinggal sum. Ini kebanyakan kolom nih, nggak usah lah. Nggak usah banyak-banyak. Sampai sini aja. Tinggal kita sum. Lalu tarik. Nah, gitu ya. Lalu petty cash nggak ada. Nah, inventory card ini udah menunjukkan hasil. Sebenarnya ya, udah menunjukkan hasil untuk barang pertama, yaitu saldo 400 ditambah 5.500.000. Maka saya 15.500.000. Yang ini 9.600.000. Oke. Selesai untuk jurnalnya dan kartu persediaannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti untuk tugas di rumah, kita adakan tugas ya, karena kalau nggak ada tugas itu sepertinya kurang seru gitu ya, dan juga biar untuk memahami lebih dalam gitu. Untuk rekapitulasi sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Saya ajarkan dulu biar sebelum nanti ini enak ya. Saya boleh lihat kartu persediaan? Oke, sebentar Pak. Untuk rekapitulasi jurnal, ini contoh sales jurnal ya, atau jurnal penjualan. Ya, di tanggal 15 itu ada koreksi, benar nggak Pak Sis? Tanggal? Tanggal 15, ya inventory tadi. Itu bukannya persediaannya nambah ya? Tanggal? Iya, nambah 200. Tanggal 15. Nambah Itu kan 200. harusnya pembelian kan nambah. Iya, nambah 200 ini. Oh, jadi dibuat seperti itu ya? Enggak Iya, dia kan dibuat FIFO. Kalau misalkan Oh iya, kalau harga misalkan beda ya. upgrade, baru ditambah nanti Sorry. jadi 750. Betul, Pak. Betul ya. Jadi totalnya 750 ya, betul. Iya, secara hitungan tetap 750, namun kan ada perbedaan harga di FIFO itu. Lupa, itu average ya itu. Iya. Oke, untuk rekapitulasi, yang pertama jurnal penjualan ya. Kita ambil dari yang sales jurnalnya ini ya. Nah, kita ambil berdasarkan nomor akun ya. Untuk ini rekapitulasi kalau nggak ntar aja deh, karena saya belum iniin nomor akunnya. Dilengkap aja dulu Bapak Ibu semuanya. Langsung ke buku besar nanti ya.
Bapak Ibu langsung ke buat ledgernya aja dulu. Untuk akun-akunnya silakan diganti. Dibuat buku besarnya dan juga trial balance. Ini trial balance-nya. Kalau belum balance, besok kita balancein bareng-bareng. Ya, besok insya Allah saya akan menjelaskan rekapitulasi buku besar, neraca saldo, dan penyesuaian. Kalau cukup kita sampai ke neraca lajur. Jadi biar di minggu depan kita ke laporan keuangan. Oke, sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu semua ya? Mungkin karena tadi ini, jadi nanti besok kita mulai kelas jam 9 ya Bapak Ibu ya. Besok kita mulai jam 9 sampai insya Allah kalau cepat jam 10.30, kalau agak lama jam 11. Jam 1 saya ada ngajar pelatihan juga di PT Aksara Group, jadi Angkasa Group. Jadi makanya kita majuin jam 9. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti minta tolong Bapak Ibu semuanya ya, ledgernya dibuat. Jadi besok tetap kita akan bahas, tapi mungkin kita hanya mengkoreksi bareng-bareng aja untuk di buku besarnya gitu ya. Kita koreksi bareng-bareng yang mana yang nggak balance gitu ya. Jadi kita bahas bareng-bareng. Oke, itu saja.